Dan untuk berbincang mengenai hal ini sudah hadir di studio kami, yaitu pengamat ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Selamat datang Bang Iksan di studio. Dan nanti juga di sambungan telepon kita akan berdiskusi dengan Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho. Namun sebelumnya Bang Iksan, saya ajak Anda dan pemirsa untuk melihat tayangan grafik yang berikut ini. Ini adalah dana yang dikucurkan LPS kepada Bank Mutiara sebesar 1,249 triliun rupiah. Sementara ketika masih bernama Bank Senturi, 6,7 triliun juga sudah disuntikan dan sampai saat ini belum selesai masalahnya, sehingga total dana penyelamatan Bank Mutiara yang termasuk dulu bernama Senturi itu adalah 7,9 triliun rupiah. Bang Iksan, Anda yang paling menguasai ini, mulai dari sejarah kasus Senturi sampai sekarang. Kenapa bank ini akhirnya mendapatkan suntikan dana lagi? Saya akan jawab dalam dua perspektif ya. Perspektif yang pertama, saya selalu berargumen semestinya pada saat diselamatkan ada cut off. Artinya ada penentuan berapa sesungguhnya kebutuhan dana untuk dikucurkan. Ya. Ini menyangkut soal building market confidence, apa yang disebut dengan membangun kepercayaan nasabah agar likuiditasnya tidak jebol. Nah ternyata begitu dipilih manajemen baru, gitu ya, likuiditas tetap jebol. Itu artinya tidak percaya, maka terjadi cut off-nya tidak ada. Katanya kinerja sempat bagus, membaik. Sebelum sampai ke kinerja begini, ketika tidak ada cut off, maka LPS menjadi punya keleluasaan mengambil sikap sampai jumlah yang diinjeksi adalah 6,742 triliun, gitu ya, ditambah dengan yang akhirnya diselamatkan dengan FVJP 689, makanya kemudian BPK menyatakan kerugian 689 ditambah 6,742 triliun itu gitu posisinya. Nah, ketika mereka beroperasi muncul laporan katanya sempat memunculkan keuntungan. Tetapi itu berarti harusnya kita bisa lihat pada tahun 2010, 2011 gitu posisinya. Namun kalau saya mengambil data yang muncul di Bank Indonesia, di website Bank Indonesia, yang saya ikuti justru sesungguhnya dia sudah terseok-seok sejak bulan September, Oktober, September. Di tahun yang sama? 2013. 2013, oke. Artinya sudah kelihatan terjadi pemerosot. Itu nampak di KAR. Tapi yang menarik adalah jika audit laporan hasil pemeriksaan lanjutan BPK menyatakan ada uang yang ditempatkan di Bank Indonesia sebesar 1,512 triliun, lalu ada kemudian penempatan sekitar 680-an dan ada di kas 80-an, di posisi Oktober 2013 itu penempatan di Bank Indonesia ada 2,2 triliun, di perbankan, penempatan di perbankan juga naik, lalu kemudian di kas juga naik. Artinya sesungguhnya kalau mau mengatasi posisi itu maka dikurangi saja posisi penempatan di Bank Indonesia, penempatan antar bank dan posisi di kas untuk dipindahkan pindahkan ke KAR gitu ya. Maka tidak perlu disuntikkan lagi 1,2. Maka dia akan naik KAR-nya. Tapi ada dampak terhadap bank itu. Dampaknya apa? Adalah asetnya turun. Karena kan dia harus memindahkan aset-aset yang busuk. Nah, berapa sesungguhnya aset yang busuk? Di sini pertanyaan. Bagaimana proses aset itu menjadi bermasalah atau busuk istilah saya gitu. Bagaimana aset itu menjadi demikian membusuk gitu. Ini tanggung jawab manajemen dong. Oh iya, maka tadi saya bilang sejak awal artinya ada persoalan manajemen. Jadi kalau logika ini kan bank bukan soal warung senggol atau warung pinggir jalan yang setiap saat bisa jaga kayak gitu terus tidak ditarik duitnya, enggak. Tujuan penyelamatan bank adalah memilih manajemen dalam rangka membangun building market confidence sehingga duit tidak ditarik oleh nasabah. Gitu, itu kata kuncinya. Nah, kalau kemudian data terakhir menunjukkan ada sekitar 10 debitur baru yang kemudian melahirkan kemacetan, dan itu berarti persoalannya di manajemen. Nah, bicara soal debitur baru itu Bang Iksan, nanti kita akan diskusi juga, ternyata masih ada kaitannya juga dengan keluarga Tantular ternyata ya, ke-10 itu. Berarti ini bank ini dirampok berkali-kali dong sebenarnya sama keluarga Tantular. Saya ingin mengatakan begini pendekatannya. Pendekatannya adalah pendekatan kajian resiko. Kalau kita melakukan pendekatan resiko, maka kata kuncinya jangan melihat resiko dulu dari luar. Tapi resiko di dalam, namanya resiko. Jadi ada resiko operasional, ada resiko pasar, gitu posisinya, gitu pas dilihat kondisinya. Kalau dari resiko, kemudian termasuk resiko kredit di situ ya. Kalau kita lihat dari posisi resiko pasar, memang Senturi, tepatnya Mutiara, sangat terancam oleh posisi nilai tukar. Kalau dia kemudian punya kewajiban besar terhadap nilai terhadap dolar posisinya.
Kalau saya lihat angkanya nggak begitu, nggak terlalu besar. Berarti Senturi atau Mutiara tidak punya, saya tidak tahu stress testnya gitu ya. Masalahnya sampai seberapa jauh dia berhadapan dengan nilai tukar, sampai seberapa jauh risikonya. Yang kedua mesti dilihat pada kreditnya. Nah kreditnya saya lihat di sini menarik sekali. Angka yang saya dapat. Angka yang saya dapat adalah dia lebih banyak bermain di korporasi. Masuk ke pertanyaan Anda. Betul. Daripada main di UMKM. Dia lebih besar main di korporasi luar. Saya juga terkejut loh. Kok sebuah bank yang demikian lagi posisi rawan main di korporasi? Padahal lebih besar dong ya? Risiko lebih besar. Padahal sejarah yang ada di Indonesia dari mulai yang namanya keberhasilan Indonesia melakukan pemulihan perbankan hingga hari ini, semua perbankan ribut di retail. Di UMKM. Berebut habis-habisan karena UMKM yang bertahan habis-habisan. Anda bisa lihat bagaimana BRI tetap Krispon juga terbukti ya ketika UMKM itu ternyata. Bagaimana kemudian Anda lihat Danamon. Mereka yang main-main di retail kayak gitu. Itu mereka berhasil ini berarti adalah sebuah tanda tanya. Bang Ihsan, saya akan mencoba menghubungi Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho melalui sambungan telepon. Pak Samsu Adi Nugroho, selamat bergabung di Prime Time, Pak. Ya, selamat malam. Selamat petang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak, ini menjadi tanda tanya besar, tadi kami sudah diskusikan juga dengan Bang Ihsanuddin Nursi, kenapa lagi-lagi Anda LPS memberikan dana 1,2 sekian triliun kepada mantan Bank Senturi yang sekarang menjadi Bank Mutiara, Pak? Ya, jadi itu sebetulnya kita ya ada permintaan dari Bank Indonesia kan untuk sesuai dengan ketentuan yang baru, kalau untuk sampai dengan ICAP 14%, ya ada memang yang harus di-store, jadi 1,249 triliun 480 juta gitu. Ya, ini Bapak sudah mengkonsultasikan semua ini kepada DPR, Pak? Ya, jadi kita sudah kirim permintaan untuk konsultasi dengan DPR, tapi kan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia batas waktunya, DPR belum ngasih jawaban resmi apakah menolak konsultasi ataukah konsultasi sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi ya karena memang tanggal 20 adalah batas waktunya untuk memberikan komitmen, tanggal 23, kemudian secara normatif juga sebetulnya itu kewenangan LPS sebagai pemilik untuk melakukan penyetoran modal gitu. Iya, itu memang kewenangan LPS, Pak. Tapi apakah ketika DPR yang merupakan wakil rakyat ternyata tidak atau belum memberikan jawaban, apakah LPS memang boleh diizinkan untuk langsung memberikan dana talangannya karena ya, alasan batas waktu? Undang-undang LPS kan memang gitu, memang kewenangan LPS di situ ya. Jadi kalau undang-undang itu nggak dilaksanakan justru melanggar undang-undang malah. Gitu. Oke. Ya, Pak Samsu, kita ada grafik yang berikut ini. Saya akan bacakan grafik berikut ini untuk Anda dan pemirsa. Ya, pemirsa dan Pak Samsu, ini adalah statement dari Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan bahwa mestinya kalau sudah diberi dana talangan sebesar itu, artinya 6,7 triliun dulu, harusnya sudah sehat. Kok masih begini? Ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Pak Samsu Adi Nugroho, beberapa waktu sebelumnya ada kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya Bank Mutiara sudah menjadi bank yang lumayan sehat dan kinerjanya positif. Tapi kok ternyata tiba-tiba minta duit talangan lagi, Pak? Ya sebenarnya bukan minta duit talangan ya. Jadi itu kan asesmen Bank Indonesia bahwa kemudian dengan profil Bank Mutiara seperti itu, karena minimal harus 14%, gitu ya. Dan kemudian itu kan juga namanya bisnis kan ada juga, kemudian ada kredit macet, kredit yang lama yang pernah kita restro gitu kan, yang pernah distro oleh manajemen kemudian jadi bermasalah, dan itu kan tetap harus ada tindakan, ada kebijakan yang harus diambil. Gitu. Pak Samsu, LPS itu melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, Pak? Oh, kalau di undang-undang bertanggung jawab pada Presiden. Kepada Presiden. Apakah Anda LPS sudah mengkonsultasikan hal ini kepada Kepala Negara? Ya, jadi gini, kalau di undang-undang tidak ada kewajiban untuk konsultasi dengan siapapun ya. Bukan konsultasi, Pak, melaporkan apa yang dilakukan oleh LPS terkait. Oh, melapor sudah, ya. Jadi melapor bahwa melapor kepada ini sudah kita lakukan lah ya. Jadi lapor, karena kan penyetoran modal baru tanggal 23 kan. Gitu. Ya. Jadi laporan sudah kita bikin, sudah kita kirim ke memang ke pihak-pihak yang menurut kita perlu untuk diberi laporan. Gitu. Ya. Pak Samsu, ini kan DPR mengatakan DPR kecolongan karena merasa dibohongi oleh LPS terkait dengan katanya dulu Bank Mutiara, LPS mengatakan sudah memiliki kinerja yang cukup positif. Dan Anda dan teman-teman di LPS kayaknya akan diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan. Komentar Anda, Pak? Ya, kalau diundang oleh DPR kan untuk apa aja kita sering lah ya. Dan menurut saya juga tidak ada alasan bagi LPS untuk menolak undangan DPR gitu ya. Tapi bahwa kemudian
ada hal yang nggak kita laporkan, sebetulnya nggak juga, karena sebetulnya gini, itu kan proses assessment memang baru selesai kira-kira bulan-bulan Oktober gitu ya, untuk kondisi di bulan Juli. Jadi kemudian LPS juga angka final untuk penyetoran modal kita kan dapat kira-kira ya akhir Oktober ya, kemudian kita akses dan final kira-kira tanggal 20 Desember gitu. Dan sebelum itu kita akan melaporkan ke DPR untuk konsultasi. Ya, ya. Baik, Pak Samsu, saya bersama Bang Ihsanuddin Nursi ada satu hal yang mungkin ingin dikomentari oleh Bang Ihsan. Silakan, Bang. Oh, boleh. Pak Samsu, saya punya pertanyaan begini. Ya. Kalau dibutuhkan 1,249 triliun, betul. Itu fungsi penempatan di Bank Indonesia dan fungsi penempatan antar bank dan kas itu dikemanakan ya, Pak? Ya, jadi kan gini, Pak, itu memang harus ada yang karena macet kan mesti ada yang harus dicadangkan, Pak. Karena kan misalnya call 5, call 5 memang harus dicadangkan 100%. Kalau pencadangannya, Pak Samsu, kalau pencadangan yang kita ambil dari penempatan itu tadi gimana? Ya, itu tentu akan berakibat pada penurunan aset ya, dan itu kan akan terus terang. Lalu apakah kemudian dengan penurunan aset LPS menjadi terganggu? Ya, jadi kan gini, Pak. Jadi Bank Mutiara tetap harus jalan sesuai dengan jalannya yang selama ini kan. Jadi dia tidak boleh menjadi lebih pelan gitu loh. Nah, kita berharap dengan dia K14 sesuai dengan profil dia, minimal jalannya akan sama dengan jalan Pak, ini saya masih bermain dalam kategori akuntansi ya, Pak ya. Jadi artinya LPS sendiri tidak mau menurunkan total aset ya, Pak ya. Sehingga merasa perlu menginjeksi ya sebesar 1,249 triliun. Dalam bahasa yang lain, tidak dalam bahasa yang lain, penempatan di Bank Indonesia, penempatan di antar bank dan di kas tidak mau dikurangi dalam rangka menginjeksi modal, dipindahkan ke itu posisinya. Begitu, Pak ya? Ya, sebetulnya gini, Pak. Simpulannya sederhana seperti yang Bapak bilang tadi. Saya tidak akan masuk ke teknis terlalu dalam, Pak, bahwa sebetulnya posisi LPS adalah... Loh enggak, Pak. Ini bukan persoalan terlalu dalam apa enggak. Nanti menyangkut apa yang Bapak sampaikan sebagai... Baik. Ya, jadi Bang Ihsan, Pak Samsu... Kita kepada LPS dan pemilik modal. Untuk melakukan setoran tambahan, ya sudah. Baik. Ya itu kita penuhi sebagai pemilik bank. Gitu. Ya. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Samsu, termasuk juga statement dari Bang Ihsan. Tapi angkanya juga kita peroleh, kita juga menghitung angka itu kita, Pak. Bukan soal bahwa itu bisa dikurangi dari aset dan sebagainya. Baik, Pak Samsu Adi Nugroho, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam, Pak Samsu. Ya, agar memang diskusi ini lebih menarik dan mengedukasi publik, seharusnya Pak Samsu bisa berada di tengah-tengah kita ya, Bang Ihsan ya. Tapi Anda akan komentari nanti di segmen berikutnya, Bang Ihsan. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ini saya jadi kembalikan ke kasus Senturi. Ini kok semakin jelas adanya ciri-ciri kesenturiannya bahwa ini adalah Senturi babak kedua sebenarnya. Saya dalam sebuah talk show di sebuah acara di TV swasta, saya menyebut begini. Kalau memang pilihannya adalah penyelamatan, maka penyelamatan awal dalam model yang pernah dalam pengalaman yang pernah saya lakukan adalah kita membutuhkan cut off. Yang kedua, kita butuhkan manajemen yang bisa membangun apa yang disebut dengan kepercayaan pasar. Cut off itu diperlukan dalam rangka gitu ya, berapa sebenarnya besar modal yang kita butuhkan untuk menginjeksi dan memperbaiki sehingga kita tahu kebutuhan dananya posisi begitu gitu. Walaupun kemudian kita harus katakan melambungkan CAR-nya. Dulu batasan 8% diinjeksi sampai 36%. Ini kasus hanya untuk bank ini saja. Nah, pada kasus Senturi kan nggak terjadi begitu. Cut off tidak ada, manajemen dipilih juga gagal ngebangun kepercayaan publik, kepercayaan pasar. Sama seperti sekarang ini kan, sama seperti sekarang posisinya. Lalu sebenarnya yang ingin diselamatkan bank siapa sih? Publiknya kah, nasabahnya, banknya, manajemennya, atau sebenarnya negara kita ini? Pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan yang pertama kali menginjeksi. Jadi di LPS nih. Bukan hanya LPS, tapi orang yang pertama kali menyetujui bahwa Senturi... Ini bicara Senturi berarti ya? Oh iya, pertama kali Senturi wajar di bailout, ini sedang diselamatkan itu. Karena nanti akhirnya begini logikanya, kan begini, kita nih mikirnya makronya bagus sekali cara pertanyaan Anda. Ketika BPK menyatakan kerugian sebesar 6,742 triliun ditambah dengan 689,394 miliar, sebagai bentuk kerugian, maka nanti akan dijawab oleh para pengambil kebijakan. Enggak, kerugiannya adalah dikurangi dengan harga jual.
Itu yang saya sebut sebagai di KPK sebagai berapa jumlah aset dikurangi dengan kewajiban dengan harga jual. Itu hitung-hitungannya. Itu saya sampaikan di KPK posisinya. Nah, karena mereka berpikirnya begitu dan diambil dalam konstruksi berpikir begitu, maka akan bilang, oh iya Bank Mutiara kan lakunya katakan let's say 5 triliun atau let's say 7 triliun, maka kerugian sekian. Tapi tetap rugi amat lah. Tetap rugi. Nah, mereka akan mengambil posisi optimal. Berapa? Yaitu tadi 6,742 triliun ditambah dengan 1,249 triliun. Nah, mereka akan cari itu. Nah, karena untuk mencari itu, maka mereka merasa perlu menginjeksi dan kemudian menjaga posisinya. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah kalau hitung-hitungannya disebabkan oleh kredit bermasalah, maka pertanyaan besarnya, kenapa asesmen dilakukan Oktober dan tidak teridentifikasi atau tidak nampak ada gambaran sebelumnya pada kajian risiko bahwa memang kredit-kredit ini bermasalah. Apalagi katakan disebut terafiliasi oleh justru Bang Ihsan, pertanyaan awam saya adalah kenapa tidak bisa tampak itu? Bukankah otoritas perbankan bisa melihat track record gitu kan ketika memang ada permasalahan? Nggak bisa Doni, itu pasti tampak. Pasti kelihatan kan? Berarti ada apa-apanya dong? Ditutupi kah? Enggak, gini. Tadinya saya tidak ingin berprasangka buruk ditutupi atau tidak ditutupi. Saya melihatnya begini. Bisa jadi debitur macet ini berhadapan dengan posisi risiko pasar. Gitulah. Pada kasus misalnya debitur yang berhubungan dengan TPPI misalnya, bisa jadi problemnya adalah karena restrukturisasi di dalam TPPI misalnya, gitu posisinya. Atau yang berhubungan dengan rebetan dolar bisa jadi berhubungan dengan penurunan permintaan pasar luar posisinya, begitu loh ceritanya. Nah, kalau itu ceritanya maka sesungguhnya dia bisa nampak pada posisi krisis sejak krisis yang namanya kemarin. Ketika Amerika di posisi Juli kemarin, ketika Federal Reserve menyatakan akan melakukan tapering, pengurangan stimulus, dan itu kan mengganggu. Situasi dunia terganggu karena Bernd Bernanke menyatakan tapering gitu posisinya. Nah, sebenarnya sudah nampak sejak mestinya Agustus. Artinya bukan Oktober dong. Dan 1,2 T ini kan sebenarnya sudah hasil revisi dari permintaan 1,5 gitu kan? Betul. Dan itu direvisi atau diamini oleh Bank Indonesia juga ternyata angka itu. Nah, begitu sampai ke Bank Indonesia artinya sesungguhnya posisi penambahan 1,249 triliun Bank Indonesia nongkrong ada di situ. Dia sudah masuk dalam special surveillance, dalam pengawasan khusus nih mestinya kalau sudah kayak gini. Artinya Bank Indonesia juga menetapkan batas waktu. Apakah ketika dalam pengawasan LPS berhak memberikan suntikan dana lagi? Nah, pertanyaan Anda akan saya jawab dengan begini. Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan memang menyatakan begini. LPS berhak melakukan penyelamatan. Ya, bank gagal itu berhak diselamatkan gitu posisinya. Oke. Di mana gagalnya? Karnya turun karena batasin 14%. Oke. Begitu diselamatkan dengan penyelamat yang tidak prudent tadi, saya ulang ya. Dengan penyelamatan yang tidak modal prudent tadi, maka kejadiannya adalah LPS harus memilih manajemen. Tetapi dalam proses manajemen baru, dalam posisi manajemen baru ternyata juga terjadi masalah. Nah, undang-undang menyatakan 2 kali gagal dong. Nah, gagal nggak ganti manajemen saja? Sebentar. Dalam posisi sampai pada posisi batas waktu yang ditentukan, pertanyaan berikutnya, apakah undang-undang memberi kesempatan kepada LPS untuk menginjeksi? Kalau pakai dasar seperti itu kan udah diselamatin lagi. Itu nggak ada aturannya. Adakah aturan yang mengatakan injeksi itu bisa beberapa kali? Nggak ada. Makanya saya bilang ada kekosongan hukum. Tafsir dong. Tafsir. Tidak salah dong Bang Ihsan kalau LPS mentafsirkan seperti itu. Nanti dulu. Anda ketemu dengan persoalan moral penyelamatan. Oke, berarti harus konsultasi dong kepada DPR, KPK, bisa seperti itu. Anda tidak proper and tidak comply pada aturan moral pengelolaan perbankan. Di situ aji mumpung Anda pakai, aji mumpung penyelamatan. Bang, saya masih bingung kenapa LPS kalau meminjam istilah Anda ini aji mumpung. Emang yang diuntungkan LPS juga? Itu tadi bukan soal LPS yang diuntungkan ya, LPS ambil dalam sebuah frame besar, pengambil kebijakan. Suksesnya LPS berarti kan? Di situ kelihatannya. Tapi kok dikorbankan banyak banget. Saya kira bukan soal dikorbankan. Ini kan uang yang dibayar oleh perbankan. Ini premi kan dari bank-bank kan? Premi. Berarti uang bank-bank juga dong yang ada di situ. Kenapa bank-bank lain tidak protes? Saya kira enggak, karena memang modelnya adalah bukan soal protes, tapi memang model penyelamatan, tugasnya. Tapi kata kuncinya begini, kalau Anda merasa saya sebenarnya terus terang saya tidak enak mengemukakannya karena menyangkut profesionalitas dan kapabilitas manajemen gitu ya. Tapi oke lah, karena saya berkali-kali membiarkan. Kalau profesional dan capable harusnya nggak ada masalah dong. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi bukan soal enak tidak enak, ini bagian dari kontrol sosial juga, Bang. Bukan. Saya ingin mengatakan begini. Tadinya saya ingin mengatakan sudahlah ini loh, argumen-argumen yang Anda bangun menunjukkan maaf ya. Iya. Anda tidak
saya nggak enak gitu, iya, Anda nggak capable gitu. Anda pinjam mulut saya tadi, Bang. Oke, saya ingin mengakhiri diskusi kita, singkat saja. Kemana arahnya ini setelah dana 1,2 itu sudah mengucur ke rekening Bank Mutiara di BI? Tadi kan Anda akan ambil masuk memperbaiki KAR, maka biasanya taruh aja lagi ke BI supaya aman. Berarti Anda akan naikin lagi penempatan di BI. Tapi pada saat yang sama Anda akan kemudian menempatkan di pencadangan aktiva produktif namanya. Nanti lihat aja di pencadangan aktiva. Ini pertanyaan terakhir Anda, ini berbahaya nih. Begitu masuk di pencadangan aktiva produktif, itu artinya bisa terjadi asetnya dilepas. Aset diambil alih. Kan sudah ada pencadangan. Berarti asetnya lepas saja. Nah, begitu dilepas punya harga. Pada posisi itulah bisa jadi ada persoalan. Siapa yang akan menarik itu, menarik itu manajemen di situ. Artinya begini, kan ini sudah dicadangkan, ini sudah hapus buku dong. Aset ini kemudian dijual. Nah, ini berapa harganya, kondisinya kayak apa? Saya menduganya ini jangan-jangan juga menjadi dana politik itu. Ya prasangka buruknya bisa begitu jadinya. Apalagi sekarang jalan tahun politik kan? Iya, apalagi bisa begitu gitu. Nah, mestinya ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus mengatakan bahwa model-model penyelamatan seperti dengan pencadangan aktiva produktif lalu aset diambil alih dalam rangka dana politik, Anda sungguh-sungguh tidak bermoral kalau sampai terjadi kayak gitu. Gitu loh posisinya. Baik, Bang Ihsan. Yang terakhir tadi mudah-mudahan didengarkan oleh penyelenggara negara kita khususnya di sektor perbankan ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai ketemu lagi. Saya sudah bersama Hairman Harahap, anggota tim Wasenturi. Pak Hairman, terima kasih bergabung sama kami. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengikuti diskusi kami sebelumnya, Pak ya. Dan menurut Anda, Pak, ini kenapa lagi-lagi Senturi tahap 2 nih kalau istilah kita ini kejadian nih di Bank Mutiara? Ini menjadi masalah bagi kita sebenarnya ya. Bahwa itu kewenangan daripada LPS untuk memberikan suntikan dana itu dalam undang-undang memang disebutkan. Memang diatur undang-undang Pak. Tapi persoalannya kan bukan adakah kewenangan itu, bagaimana kewenangan itu digunakan. Ketika harus kita flashback lagi, sebenarnya ketika di bailout itu posisi ini tidak dipertimbangkan. Atau sebetulnya seolah-olah kan ketika di bailout ini Bank Senturi ini menjadi bank baru yang dimodali negara. Kan begitu kan sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena dia diberikan demikian besar dana untuk mengatasi segala kesulitannya sehingga dia bisa kembali sehat. Kan itu. Nah, sekarang kenapa bisa posisinya kurang lagi? Nah, ada apa ini? Kan itu timbul pertanyaan kita. Betul. Itu harusnya dijawab oleh LPS, Pak. Tapi sampai tadi kami by phone juga tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Tapi tadi Bang Ihsan juga mengkritik soal ini. Kalau Bapak melihat dari kondisi manajemennya sendiri, apakah memang layak kalau kita anggap manajemen itu gagal untuk membuat bank ini menjadi bank yang sehat kembali? Sehingga minta uang lagi nih kepada LPS. Kalau dilihat hasil akhirnya dia meminta dana talangan lagi, tentu harus saya mengatakan dia tidak berhasil. Ya kan katanya. Tapi bukan itu persoalan bagi kita barangkali. Bagaimana pengelolaan keuangan negara ini? Ya kan itu ditelontorkan uang, diambil keputusan oleh KKSK untuk memberikan dana kepada penyelamatan Bank Senturi. Yang harusnya itu kan sudah selesai. Kalau boleh kita katakan semua kredit yang ada itu udah write off. Kan begitu, dihapus bukukan apa dalam perhitungan untuk banknya. Sehingga dia seolah-olah bank baru. Nah, kan begitu. Nah, itulah yang harus tumbuh berkembang sehingga nanti bisa dijual dengan baik kan ini. Nah, tapi ternyata laku juga, Pak. Itu nggak punya nilai akhirnya tidak menarik bagi investor untuk membeli. Bahkan di bawah separuhnya pun katanya nggak menarik, Pak. Tapi mereka salahkan lah karena isu Mutiara dan lain sebagainya, ada isu Senturi masih tetap sehingga harganya tidak tidak benar. Nah, seharusnya pengelolaannya dong yang harus benar. Pengelolaan di banknya atau di LPS ini, Pak? Saya kira kontrolnya kan LPS. Kontrolnya LPS. Dana yang diucurkan itu kan juga dikontrol LPS. Jangan lupa ya, pada saat sebelum Senturi di bailout ataupun diberi pertama itu fasilitas pinjaman jangka pendek, bank ini sudah diawasi oleh Bank Indonesia. Jangan lupa itu. Sudah diawasi kok. Sudah diawasi dengan ketat, gitu ya. Kok bisa terjadi? Akhirnya di bailout, akhirnya sekarang
tambah lagi minta dikasih setuju mungkin kurang lagi. diawasi sama DPR sih Pak. Dan itu DPR tidak mungkin mengawasi secara teknis langsung bagaimana operasional perbankan itu. Iya, baik. Tapi kebijakan-kebijakan ini yang kita awasi agar keuangan negara itu jangan dihambur-hamburkan ataupun digunakan dengan cara-cara yang salah. Baik, Hairuman, ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang memang membolehkan atau malah memerintahkan LPS untuk memberikan modal tambahan kepada bank, khususnya bank bermasalah gitu kan. Dan undang-undang ini juga tidak mensyaratkan bahwa LPS harus melapor atau berkoordinasi atau minta izin kepada DPR. Fungsi kontrol bagaimana Pak yang bisa dijalankan oleh wakil rakyat kita, khususnya belajar di kasus Senturi, biar tidak terjadi lagi Senturi babak kedua Pak? Ya, memang kewajiban melapor tidak ada, tapi kewajiban dalam rangka pengawasan DPR ya tetap ada Pak. Itu kata undang-undang loh Pak. Oh ya, dia tidak harus melapor. Bentuk komunikasi lain bisa. Bentuk komunikasi lain dan bisa. Dan ada konsultasi-konsultasi yang harus dilakukan. Termasuk dalam rangka berapa bunga atau premi yang harus dia tentukan. LPS harus tentukan juga konsultasi dengan DPR. Ya. Tapi kan LPS kan melapor kepada Presiden. Apakah bukan sebaiknya Presiden yang berkonsultasi dengan DPR? Mekanisme itu saya kira bisa kita lakukan, tapi suatu teknis ya, secara teknis bisa. Tapi yang penting di situ adalah bahwa LPS tidak bisa tanpa kontrol, kan? Tanpa kontrol, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh DPR sebagai dia yang diberikan kewajiban untuk melakukan satu penjaminan terhadap usaha-usaha itu, apalagi dia bisa menempatkan dana di bank-bank yang dianggap bermasalah. Nah, ini persoalannya sebetulnya adalah di sini juga harus ada transparansi. Ada apa gitu. Sama dengan ketika tahun 2008 itu mereka melakukan, tapi tidak jelas sebenarnya. Tidak ada transparansi. Kebutuhan apa saja sih yang sehingga diambil langkah-langkah itu. Nah, sekarang juga terjadi. Ada apa dengan Bank Senturi, dengan Bank Mutiara, sehingga dia memerlukan dana yang demikian besar untuk talangan itu. Dan genap 5 tahun Pak sejak 2008, hari ini tanggal 23 Desember kemarin juga dapat suntikan dana. Kalau hitung-hitungan seperti itu kan lain lagi caranya. Ya di 2008 menjelang pemilu, ini 2013 menjelang 2014. Menjelang 2014. Jadi ini orang bisa menduga-duga, berprasangka yang tidak. Oleh karena itu saya kira LPS harus menjelaskan. Tapi wajar, posisinya Pak, apa ini sekarang? Kalau tanpa penjelasan, wajar masyarakat menduga-duga. Pasti. Dan Pak Hairuman, ini kan memang data juga menjelaskan bahwa sebenarnya Bank Mutiara ini, yang dulu Bank Senturi ini memang sebelumnya minta 1,5 triliun kepada LPS. Tapi melalui auditor independen, akhirnya angkanya berubah menjadi 1,2 sekian triliun tadi itu. Dan akhirnya dikucukkanlah tanggal 23 Desember kemarin. Nah, artinya kan sudah ada peran serta dari pihak auditor yang menghitung sebenarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh bank itu sendiri. Menurut Anda percaya nggak sih bahwa itu memang bank sedang bermasalah atau jangan-jangan ada skenario lain di balik permasalahan bank ini? Ini kita kan tidak tahu. Informasinya tidak disampaikan. Auditornya siapa? Independennya bagaimana? LPS nggak ada komunikasi Pak selama ini ke tidak ada DPR komunikasi atau ke Timwas? Sepanjang pengetahuan Timwas tidak ada. Kalau ke Komisi 11 saya tidak tahu sejauh mana mereka. Tapi yang jelas di sini kan harus diungkapkan. Kemudian tadi disebutkan dari 1,5 T turun menjadi 1,2, turun 300. Ada apa turunnya 300? Dan sebetulnya diskon. Kemudian ini apa sebetulnya pembiayaan apa yang diperlu? Dana talangan untuk apa ini kan? Kalau dana talangan ini kalau sudah dapat dana talangannya terus yang perlu ditalangi itu menjadi bagaimana? Mungkin hal ini akan terjawab ketika nanti Komisi 11 ya Pak ya, akan memanggil teman-teman dari LPS atau nanti kita coba upayakan bagaimana sebenarnya ini di Timwas. Apakah kita akan nanti kita akan bicarakan? Artinya ada komunikasi antara Timwas dengan Komisi 11 bisa saya kira bisa mempersiapkan apa sebenarnya, di mana sebetulnya apanya. Ya ini pengawasan memang sesudah bukan kasusnya yang dulu ini. Ini
mungkin khusus baru nih. Kasus baru, tapi dengan bank yang adiknya yang dulu Pak. Bank sama tapi sudah ganti nama gitu kan. Sebetulnya hanya ganti nama, tapi kan sebetulnya semua tanggung jawab itu ada pada Bank Senturi yang lama. Terakhir sekali Pak Heruman, ini mudah-mudahan tidak ada tendensi politik karena ini jelang 2014. Atau menurut Anda jangan-jangan sengaja lagi nih Bank Senturi sekarang jadi Bank Mutiara jadi bancaan untuk nanti 2014 Pak? Ini memang selalu kecurigaan itu akan timbul ketika karena belum ada penjelasan kan, Pak? Ketika transparansi tidak dilakukan. Betul. Sebenarnya kita bisa saja menyetujui kalau memang jelas-jelas kebutuhannya. Tapi tentu akan timbul pertanyaan, ketika bailout dulu, ini semua kok nggak diperhitungkan. Dan yang paling menyedihkan kita, begitu besar dana bailout itu, kok banknya tidak sehat-sehat itu, malah sakit lagi. Sakit lagi. Ini gimana ini sebetulnya? Ini kan kalau sakit berkali-kali nggak sehat-sehat itu biasanya sudah menjelang ajal itu Pak. Pak Heruman terima kasih bersama kami Pak. Selamat bertugas kembali Pak.